Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 multimedia di rumah masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi yang pernah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Jadi untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan, teorinya sudah habis. Jadi mulai dari kompetensi dasar 3.10 sampai kompetensi dasar 3.15 itu sudah selesai kita ajarkan melalui pembelajaran daring. Tentu saja seharusnya kita mulai untuk pelajaran praktek. Mulai dari menganalisis 3.10 perencanaan produksi massal sampai 3.15 yaitu mengevaluasi. Nah, karena keadaan belum memungkinkan, maka saya akan menyampaikan garis besar ataupun mungkin inspirasi untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Kiranya dengan penjelasan saya nanti anak-anak bisa menyimpulkan, kemudian memiliki inspirasi untuk melaksanakan apa itu pelajaran PKK. Nah, kita mulai dari anak-anak besok ketika sudah lulus mau kemana. Lulusan SMK khususnya jurusan multimedia itu bisa melaksanakan 5 hal. Yang pertama, kalian bisa bekerja. Yang kedua, kalian bisa kuliah. Yang ketiga, kalian bisa berwirausaha. Yang keempat, kalian bisa bekerja plus berwirausaha. Dan yang kelima, kalian bisa kuliah plus wirausaha. Mana dari kelima opsi tersebut yang akan Anda pilih? Tentu saja Anda bisa memilih kelima opsi tersebut. Apakah bekerja, kuliah, berwirausaha, ataupun yang nomor 4 dan nomor 5. Nah, bidang usaha apa saja yang bisa Anda geluti setelah lulus SMK? Yang pertama adalah sebagai seorang desain grafis. Apa sih desain grafis itu? Desain grafis itu adalah pekerja yang mendesain grafik. Grafik itu bisa berupa gambar vektor maupun gambar raster. Apa itu gambar vektor? Gambar vektor itu adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan software berbasis vektor. Contohnya adalah CorelDRAW ataupun Adobe Illustrator. Jadi yang pertama, setelah Anda lulus, Anda bisa bekerja di sektor desain grafis. Nah, pekerjaan di sektor desain grafis itu ada beberapa. Yang pertama adalah kamu bisa bekerja sebagai seorang open commission. Apa itu open commission? Open commission itu adalah Anda bekerja dari rumah, kemudian mengupload karya itu di suatu pasar kreatif begitu, kemudian menunggu pembeli di situ, kemudian kamu akan mendapatkan hasil dari situ. Nah, open commission ini contohnya adalah Anda membuat sebuah desain logo. Walaupun kesannya sederhana, desain logo, tetapi kalau nanti Anda mendapatkan sebuah klien ataupun pelanggan itu dari perusahaan yang skalanya menengah ke atas, tentu saja logo Anda nanti dihargai sangat mahal. Anda juga bisa bekerja sebagai seorang creative branding. Contohnya misalkan Anda membuat sebuah
desain stiker mobil, desain kaos, desain stiker sepeda, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa Anda kerjakan di situ. Nah, dari berbagai macam desain-desain yang Anda buat tadi, Anda bisa memasarkannya melalui pasar kreatif. Di internet banyak sekali. Anda ketikkan di Google kreatif market untuk desain grafis, maka nanti akan muncul. Salah satunya adalah di Microstock, ada Shutterstock, ya, ada 99 Design, ada Dribble. Caranya bagaimana? Caranya tinggal Anda login di situ, mendaftarkan terlebih dahulu. Misalkan kita pilih salah satu, Shutterstock misalkan. Coba Anda buka di Google atau di web browser Anda, Shutterstock gitu, iStock misalkan. Anda login di situ atau mendaftarkan diri di situ, kemudian bisa Anda mengupload karya-karya Anda di situ. Tinggal menunggu pembeli datang kepada Anda, menghubungi Anda, kemudian bernegosiasi kepada Anda, kemudian membeli produk Anda. Bahkan orang luar negeri itu banyak yang membeli produk-produk dari situ. Dan karya Anda itu nanti akan dibeli dalam bentuk dolar. Kemudian hasil karya Anda bisa juga Anda pasarkan selain di pasar kreatif juga melalui sosial media Anda. Dengan Anda menjadi seorang sosial media content creator. Nah, sekarang sudah banyak kita pemanfaatan sosial media, misalkan Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya, untuk memasarkan produk-produk jasa dari desain grafis Anda. Anda bisa memasarkan lewat sosial media Anda. Itu yang pertama. Jadi Anda bisa menjadi seorang desainer grafis. Kemudian yang kedua, Anda bisa membuat ataupun menjadi seorang fotografer. Nah, apa sebenarnya pekerjaan yang kedua ini? Pekerjaan yang kedua ini adalah Anda memfoto suatu objek, suatu alam, kemudian hewan, kemudian manusia dan sebagainya yang memiliki tingkat seni ataupun fotografi tertentu. Nah, bagaimana memasarkannya? Memasarkannya Anda bisa melalui yang pertama kreatif market atau Microstock tadi, lewat iStock, lewat Shutterstock. Itu Anda bisa menfoto, kemudian mengupload karya Anda di situ, kemudian tinggal menunggu orang yang nanti akan membeli produk Anda. Yang kedua, Anda bisa membuat sebuah produk fotografi. Apa itu produk fotografi? Contoh misalkan, di sekeliling Anda, di sekitar rumah Anda, mungkin ada satu ataupun dua usaha makanan kecil. Bisa itu berupa krecek, ataupun bisa berupa bakpia, ataupun bisa berupa produk yang lain. Produk-produk yang bisa Anda foto produknya, kemudian Anda desain menjadi sebuah produk yang bagus, kemudian Anda pasarkan. Maka Anda akan mendapatkan dua hal. Anda bisa memasarkan fotografi makanan misalkan, Anda mendapat uang dari situ dengan menjualnya di kreatif market tadi. Anda juga bisa memasarkan produknya, produk yang ada di sekeliling Anda. Nah, sekarang coba Anda cari di sekeliling Anda itu ada produk apa yang bisa kamu foto dengan estetis atau dengan tingkat seni yang tinggi, diedit menggunakan software-software yang sesuai, kemudian menjadi sebuah produk yang siap jual. Ketiga adalah buku fotografi atau buku alumni. Ya. Anda kan sudah kelas 12, tentu saja nanti ketika lulus biasanya membuat sebuah buku fotografi alumni yang isinya
dalam satu angkatan, dalam satu kelas, itu difoto bareng-bareng. Kemudian ada personal, ada satu orang yang difoto sendiri-sendiri, kemudian menuliskan pesan-pesan ataupun dan sebagainya. Kemudian dibuat sebuah buku. Nah, ini juga merupakan peluang bisnis yang cukup bagus. Itu baru satu kelas. Kemudian bisa merambah ke kelas yang lain ataupun sekolah yang lain. Nah, itu sebuah peluang yang saya kira cukup bagus untuk dilaksanakan. Kemudian yang tidak saya tulis di situ bisa berupa fotografi wedding atau pernikahan atau event. Itu juga salah satu pasar yang bisa Anda sasar nanti setelah Anda lulus. Kemudian yang ketiga adalah animasi 2D dan 3D. Jadi Anda setelah lulus nanti kompetensi animasi 2D dan 3D tentu saja kamu sudah pelajari itu di kelas 11 kemarin. Dengan membuat animasi sederhana ataupun animasi kompleks. Nah, bagaimana memasarkan produk Anda nanti bisa melalui kreatif market lagi, microstock lagi. Di sana ada kategori untuk memasarkan animasi. Kemudian bisa Anda bekerja di studio animasi ataupun membuat tim kreatif animasi sendiri. Nah, ini tinggal Anda memilih mana dari bidang animasi yang tertarik di bidang animasi ini, Anda bisa menggeluti 3 hal ini. Kemudian yang keempat adalah videografi. Videografi ini Anda bisa men-shoot ataupun membuat sebuah karya video, kemudian memasarkannya lewat kreatif market, kemudian sosial media dan sebagainya. Nah, videografi di sini, misalkan Anda membuat sebuah bumper ataupun opening video, kemudian Anda pasarkan lewat kreatif market. Bisa juga Anda membuat video tentang tingkah laku hewan yang lucu-lucu misalkan. Kemudian Anda pasarkan di situ, di kreatif market atau di microstock ini. Yang kedua, Anda bisa juga membuat sebuah videografi event. Ini misalkan di event wedding atau pernikahan, di event rapat, di event kegiatan-kegiatan tertentu yang tentu saja itu semuanya butuh dokumentasi video. Kemudian Anda juga bisa menjadi sebuah konten kreator YouTube atau sosial media lainnya. Sekarang anak-anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa? Menjadi seorang YouTuber. Dan Anda juga bisa menjadi seorang YouTuber. Asalkan kreatif. Bikin sebuah konten yang menarik, kemudian diupload di channel YouTube Anda, kemudian konsisten untuk melakukan itu. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang cukup baik. Baik, itu 4 hal yang bisa Anda lakukan ketika nanti Anda sudah lulus dan Anda bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Saya ulangi lagi, jadi ada 4 bidang yang bisa Anda geluti. Yang pertama adalah sebagai seorang desain grafis. Yang kedua adalah sebagai seorang fotografi atau fotografer. Yang ketiga adalah seorang animator 2D maupun 3D. Dan yang keempat adalah videografi. Nah, dari keempat hal tadi, kira-kira bidang mana yang akan Anda geluti? Silakan direnungkan setelah melihat video saya ini. Kemudian Anda membuat sebuah catatan, kira-kira 4 bidang tadi yang memungkinkan akan Anda geluti itu bidang yang mana. Kemudian tuliskan di selembar kertas. Ya, sekali lagi tuliskan di selembar kertas. Kemudian ditulis bidang mana yang akan Anda geluti, termasuk rencana atau planning yang bisa Anda lakukan dengan kondisi lingkungan sosial yang ada di sekitar rumah Anda. Jadi tugas untuk pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini adalah Anda yang pertama memilih 4 bidang tadi, bidang mana
kemudian action plan-nya mau apa. Kamu mau membuat, kalau yang video ya membuat video tentang apa, kalau yang animasi ya membuat animasi tentang apa, kemudian kalau itu fotografi ya memfoto produk apa, memasarkannya bagaimana, kalau itu sebuah desain grafis ya membuat desain grafis apa dan memasarkannya seperti apa. Nah, itu silakan Anda tulis di selembar kertas, kemudian diupload ke e-learning belajar.smkn1ponjong.sch.id. Saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.